Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Anak-anak semuanya dimanapun sedang berbahagia, tadi kita sudah tadarus halaman 33. Ini yang tampilkan ada dua jenis mushaf ya. Yang atas di sini standar Indonesia dan yang bawah ini adalah standar Madinah begitu. Oke, beberapa hari sebelumnya kita tidak membahas apa-apa. Nah, sekarang kita kembali membahas mad far'i. Mana yang akan kita bahas? Di halaman ini ada kata nabiyyin. Kalau di sini tulisannya nabiyyin. Nah, mungkin yang sudah belajar atau yang masih ingat ketika di SMP pelajarannya tahu nih. Yang ditampilkan di sini supaya mengetahui jenisnya dan tidak tertukar antara ini dengan ini itu berbeda. Di mana bedanya? Nah, Anda semua sebetulnya ini kata nabiyyin awalnya seperti ini. Nun ba iya iya nun. Nabiyyin. Terkait cara penulisan ini bisa tiga ya. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti mushaf di Indonesia, nun ba ya-nya cuma satu, nabi hanya saja dikasih tanda panjang i-nya nabiyyi. Nah, begitu. Dalam mushaf Madinah nabi ada tasdid tetap, tapi di sini disertakan tanda huruf ya. Turunnya begini. Nabiyyi. Nah, jadi huruf ya itu bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Terus itu mad apa? Nah, mungkin sudah pada tahu bahwa itu adalah mad tamkin, salah satu mad yang jarang dalam Al-Quran. Mad tamkin cara penulisannya kalau bahasa Arabnya begini, berasal dari kata makkana yumakkinu tamkinan. Apa sih arti tamkin? Dari segi bahasa artinya adalah menetapkan atau mengokohkan. Apa sih yang dikuatkan, apa yang ditetapkan? Kita dari kata kuncinya dulu nih. Kata kuncinya adalah setiap ya tasydid bertemu dengan ya lagi, tapi ya-nya yang kedua adalah ya sukun. Nah, ini contohnya lihat ya, nabiyyin, waliyyi atau lafi'iliyin, huyyitum, ummiyin. Ini adalah mad tamkin. Sederhana kan? Paham ya? Jadi sekilas seperti mad tabi'i, hanya saja dari ya yang bertasydid. Atau yanda kenapa enggak dinamain mad tabi'i? Kenapa dinamain mad tamkin? Bisi ya, bisi ada yang bertanya seperti itu. Jadi anak-anak semua dalam bahasa Arab jika ada dua kata yang sama itu biasanya diidghamkan. Contoh atau ditasydidkan. Tabat yada. Jika Anda tanya di sini ada berapa huruf ba? Satu atau dua? Karena di sini ada syiddah itu artinya ada dua, sehingga ini awalnya adalah tababat seperti itu. Nah, karena ada ba di sini dua yang branding begitu, ini makanya ditasydidkan jadi tabat. Nah, terkait yang tadi contohnya misalnya huyitum yang ditulis, contohnya huyitum di sini berarti sebelumnya ini ada berapa huruf ya? Ya, ini di sini ada dua huruf ya karena tasydid. Kemudian di sini ada huruf ya kembali. Artinya di sini ada tiga huruf ya begitu. Nah, ketiga seperti ini maka tamkin ditetapkan. Artinya tamkin ditetapkanlah ya yang ketiganya tetap ada walaupun ini sama-sama huruf ya. Kalau ini yang dua huruf ya ditasydidkan, disyidahkan. Kalau yang ini ditamkinkan, artinya tetap ya yang ketiga itu ada. Nah, mudah-mudahan paham. Baik, apakah itu saja penjelasan mad tamkin? Karena semua yang dibahas tadi mad tamkin itu rujukannya adalah kitab yang terkenal sekali, kitab tajwid, namanya adalah Tuhfatul Atfal. Ini adalah kitab karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, ulama Mesir, yang namanya mad tamkin. Kata kitab ini adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Tetapi dalam satu kitabnya adalah Nihayatul Qaulil Mufid. Nah, dalam kitab ini yang namanya mad tamkin itu tidak terbatas apa yang kita bahas tadi. Ada tiga kriteria. Apa saja? Yang pertama
sama dengan yang tadi ya. Nah, yang kedua, bukan saja huruf ya yang terjadi mad tamkin itu ya dan waw. Contohnya gimana? Yang kedua itu ya, nah ambil contoh supaya cepat ya. Contohnya misalnya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kedua amanu wa amilu. Kenapa disebut mad tamkin? Kita lihat ya. Ini di sini ada huruf ya sukun alladzi yukadzibu. Ketika ya bertemu dengan ya sukun bertemu dengan ya bisa diidghamkan. Jadi dibaca alladzi yukadzibu. Tapi di sini tamkin. Apa itu tamkin? Tetap dibaca ya sukunnya, dibaca mad, maka disebut dengan mad tamkin. Atau ini amanu wa amilu. Di sini ada waw sukun, di sini ada waw, maka bisa diidghamkan amanu wa amilu begitu. Tapi tamkin ditetapkan tetap ada waw sukunnya, maka menjadi mad tamkin. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, terjadi mad tamkin jika seperti ini. Yalwuna. Jadi terlihat seperti mad tabi'i ya. Ada waw sukun tapi sebelumnya ada waw, ada huruf yang serupa yaitu waw. Di sini ada dhammah yalwuna, maka ini bisa saja dilebur, hanya saja tamkin ditetapkan ada waw sukunnya begitu. Makanya disebut dengan mad tamkin. Baik anak-anak semua, jadi intinya yang biasa kita pelajarin itu pola 1, silahkan dengan itu saja. Bagi yang pemula dalam artian baru memahami, sudah jangan ingat-ingat yang tadi. Yang baru ingat-ingat yang ini aja, bahwa mad tamkin yang seperti ini, nabiyyin, wali, huyitum dan selanjutnya. Jika sudah paham, silahkan menginjak pada tahap berikutnya bahwa ini dikategorikan mad tamkin. Walaupun umumnya banyak yang belum tahu ya bahwa ini mad tamkin, tapi dalam kitab yang ini tadi kata Yana, Nihayatul Qaulil Mufid, ini ditetapkan menjadi mad tamkin. Nah, anak semua ingat ya, yang Yana jelaskan tadi itu hanya ilmu ketajwidannya begitu, dan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Tapi ini seperti yang pernah Yana bahas, ada yang lebih penting loh. Apa itu? Bisa bacanya. Dan Yana kira kalian sudah bisa membacanya. Dan berapa harokat? 2 harokat. Ini sama dengan mad tabi'i begitu ya. Dan jauh lebih penting lagi adalah kata Yana, kita mau baca Al-Quran. Oke? Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.